Pernah kepikiran gak sih? Kita ini kan dikelilingin sama banyak banget hal yang kita anggap biasa aja ya. Tapi, gimana kalau saya bilang, di balik hal-hal yang paling umum sekalipun, ternyata tersimpan kisah-kisah yang, wah, luar biasa. Nah, hari ini kita bakal bongkar beberapa sejarah yang nggak terduga itu. Pertanyaan ini nih yang bakal jadi pemandu kita. Kita akan coba selami beberapa cerita yang keren banget dan membuktikan kalau di balik sesuatu yang kelihatannya simpel, seringkali tersimpan kerumitan yang bikin kita takjub. Kutipan ini pas banget buat menggambarkan apa yang mau kita lakukan. Jadi, yuk kita mulai singkap tirai pertama kita. Oke, mari kita mulai dari sesuatu yang kayaknya kita semua udah pikir kita paham betul deh. Olahraga dan bakar kalori. Coba deh bayangin gaya hidup mereka. Mereka ini terus bergerak, berburu, mengumpulkan makanan. Logikanya, mereka pasti bakar kalori banyak banget setiap hari kan? Jauh lebih banyak dari kita yang mungkin lebih sering duduk di depan meja kerja. Oke, coba tebak. Siapa yang membakar lebih banyak energi setiap harinya? Orang Hadza yang super aktif atau orang kantoran di barat? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Betul. Penelitian dari Dr. Ponzer menemukan kalau pengeluaran energi harian mereka itu ternyata ya sama aja dengan orang barat yang jauh lebih santai hidupnya. Loh, kok bisa? Kedengarannya kan mustahil ya. Nah, kuncinya ada di cara tubuh kita beradaptasi. Jadi, tubuh kita itu ternyata pinter banget. Waktu kita lebih aktif secara fisik, tubuh bakal mengimbanginya dengan cara ngemat energi untuk fungsi-fungsi lain, misalnya buat pencernaan. Ini tuh kayak sistem anggaran energi yang cerdas. Jadi, total kalori yang terbakar dalam sehari ya tetap segitu-gitu aja, karena tubuh kita mengalokasikan ulang energinya. Jadi artinya apa nih? Bukan berarti kita harus berhenti olahraga loh ya. Sama sekali bukan. Olahraga itu penting banget buat kesehatan jantung, tulang, dan pikiran kita. Tapi penelitian ini nunjukin kalau tujuan utama kita adalah menurunkan berat badan, apa yang kita makan itu punya pengaruh yang jauh lebih besar. Oke, dari kode tersembunyi di metabolisme tubuh, sekarang kita pindah ke kode rahasia yang mungkin paling terkenal di seluruh dunia. 007 alias 0007, James Bond. 3 angka ini ikonik banget. Begitu disebut, semua orang di seluruh dunia langsung tahu maksudnya. Ini nama sandi yang sempurna buat seorang mata-mata super. Kedengarannya misterius dan penting. Tapi pernah nggak sih kepikiran, ini bukan sekedar angka acak yang dipilih sama penulisnya kan? Nah, asal-usulnya mungkin jauh lebih kuno dan jauh lebih misterius dari yang kita bayangin selama ini. Ada satu teori yang menarik banget, yang membawa kita mundur jauh ke abad ke-16. Katanya, Ian Fleming, penulis Bond yang juga mantan perwira intelijen, itu terinspirasi dari mata-mata asli di zaman Ratu Elizabeth pertama, seorang pria bernama John Dee. John Dee ini bukan orang sembarangan loh, dia itu seorang ilmuwan hebat, ahli matematika, tapi juga penasihat mistik ratu. Nah, simbol 00 yang dia pakai itu katanya melambangkan sepasang mata, yaitu matanya ratu. Dan angka 7 itu adalah angka keberuntungan bagi para alkemis. Jadi, kalau digabung, laporannya itu benar-benar berarti hanya untuk mata yang mulia. Keren banget kan koneksinya? Kisah 007 tadi nunjukin gimana ide jenius bisa tersembunyi di dalam sejarah. Nah, cerita terakhir kita juga soal ide jenius. Tapi kali ini, idenya tersembunyi di dalam hukum fisika yang paling dasar. Coba bayangin, di abad ke-18, membuat peluru yang seragam itu prosesnya makan waktu dan melelahkan. Kalau pelurunya nggak bulat sempurna, terbangnya jadi nggak karuan, akurasinya jadi berkurang. Jadi mereka butuh solusi yang lebih baik dan lebih cepat. Solusinya, wah ini cerdas banget, ditemukan pada tahun 1782. Namanya Shot Tower atau menara tembak. Prosesnya itu murni memanfaatkan fisika dasar. Timah cair diteteskan dari puncak menara yang sangat tinggi. Nah, saat jatuh bebas, gravitasi dan tegangan permukaan secara alami membentuk tetesan itu jadi bola yang bulat sempurna. Ini adalah contoh yang sempurna dari tema kita hari ini kan? Jawabannya itu udah ada di sana, di hukum alam yang paling dasar. Cuma menunggu seseorang untuk melihatnya dengan cara yang baru. Jadi, dari metabolisme, mata-mata, sampai manufaktur, apa sih benang merah yang menghubungkan semua cerita ini? Kita jadi tahu kalau asumsi kita bisa saja salah, kalau ikon modern bisa punya akar sejarah yang kuno banget, dan kalau fisika sederhana bisa memecahkan masalah yang rumit banget.
Semuanya adalah cerita-cerita yang tersembunyi, tepat di depan mata kita. Intinya adalah cerita-cerita menakjubkan ini ada di mana-mana, di sekitar kita, dan mereka hanya menunggu untuk ditemukan. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apa yang telah kita temukan, tapi kisah tersembunyi apa yang akan Anda ungkap selanjutnya? Tetaplah penasaran.